Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast kita Studio Let's Create Together. Hari ini berkesempatan dapat bertemu dengan dua tokoh senior. Yang satu adalah Mas Pipin ya, Mas Pipin, Ilustrator. seorang ilustrator, senior juga. Karena bos-bos saya tuh kenal sama Pak Pipin, ya, yang minta dibeliin komiknya ini. Iya. Kemudian Pak Isaka Banu. Ya. Kalau karyanya di bidang novel atau cerpen atau dua-duanya ada? Dua-duanya ada. Ya, Cerpen dan novel. Ya. Cerpen dan novel ya. Berarti sejak lama mendalami di novel dan cerpen itu ya, Pak ya? Iya betul. Sastra, cerpen dan Betul. novel. Kalau yang serius ya, serius tuh tepatnya Didekatkan lagi, Pak. Ya. yang serius itu tepatnya mulai tahun 1999 1999. bersama dengan teman saya Mas Kurnia Effendi kita menulis buku Pangeran dari Timur. Pangeran dari Timur. Emang sudah sejak lama sama Pak Kurnia? Iya, teman satu angkatan dia. Satu angkatan. Ya, sekarang dia jadi penerbitnya. Iya. Saya jadi Sebermula. Betul. Sebermula. Penerbitan Sebermula. Ya. Nah, jadi tahun 1999 itu saya mulai serius masuk ke dunia sastra. Sebelumnya waktu kecil memang pernah nulis-nulis ya. Dikirim ke majalah Kawanku atau ke Kuncung atau ke koran angkatan bersenjata, tapi ya itu kan cerita anak kecil ya, nggak bisa dimasukkan ke dalam sastra. Sastra yang serius baru tahun 1999. Baru 99 itu. Kemudian ada pemikiran untuk mengubah karya sastranya berupa karya literasi tulisan ke dalam media komik. Ini kan agak beda ya, meskipun sama-sama media literasi, tapi agak beda di bidang keterbacaannya. Itu memang pemikiran dari sebermulanya dari penerbitnya atau dari Bapak sendiri? Apa yang tak buat jadi komik alih media gitu? Sebetulnya kan karena kami teman satu angkatan ya, kami sering bicara, sering ngobrol-ngobrol tuh. Termasuk juga dengan Mas Pipin tuh. Meskipun kalau dengan Mas Pipin tuh saya lebih ke komik ya. Nah, kalau dengan Mas Kurnia karena dia tuh sastrawan, kita ngomongin juga sastra gitu ya. Nah, kami berdua berkecimpung di sastra itu melihat satu fenomena gitu ya. Jadi anak-anak muda itu jarang sekali yang menyentuh sastra ya. Nah, jadi ada sih beberapa yang memang sangat doyan sastra, tapi sebagian besar lainnya cenderung menjauhi sastra. Bahkan membaca pun sulit. Ya, kecuali kalau dia novel pop lain ya. Tapi kalau sifatnya sastra itu mereka mungkin dalam pikiran mereka tuh sastra itu susah, bahasanya susah dicerna. Terus bukunya juga rata-rata tebel-tebel kan kayak gitu tuh. Rumit, terus berat dicerna bahasanya temanya juga berat. Jadi jarang disentuh. Nah, itu membuat saya dan Mas Kurnia tuh penasaran ya. Kenapa kalau di luar negeri itu kayak di barat ya. Itu anak-anak muda tuh meskipun baru sepintas-sepintas tapi mereka sudah mengerti ya. Jadi misalnya siapa itu Charles Dickens, siapa itu Karl May, siapa itu Victor Hugo. Berikut karya-karya mereka meskipun hanya sekilas, tapi mereka tahu itu isi bukunya apa kayak gitu tuh ya. Nah, ternyata kuncinya kan ada di alih wahana. Jadi buku-buku Victor Hugo yang tebal itu, yang Les Miserables itu yang tebal itu bisa dijadikan komik ternyata itu. Nah, atau dijadikan film. Nah, kalau film itu kan paling ideal ya, karena orang-orang tuh duduk kemudian melihat tuh kan. Terus diajak berpikir begitu. Nah, kalau komik kan dia komik. Kalau dia sastra kan dia harus membaca gitu ya. Nah, tapi kelebihan kalau dialihwahanakan ke komik itu risiko biayanya tuh lebih kecil dibanding kalau bikin komik kan. Dan siapa yang mau invest karya sastra kita kan nggak ada juga, kecuali nama kita Pramudia Anantatur mungkin ya. Tapi karena kita baru orang kemarin sore, tentu nggak ada yang mau invest ke sastra itu. Meskipun kami berdua juga sudah cukup lama bergelut di sastra itu ya. Nah, di awal-awal karir saya sebelum menjadi penulis fiksi sejarah kolonial, saya kan masuk ke dunia metropolitan yang agak gelap gitu ya. Cerita tentang pembunuhan di kota segala macam itu ada 13 cerita sebetulnya yang saya pilih dari beberapa belas cerita lainnya, saya kumpulkan ke buku yang judulnya Ratu Sekop ya, diterbitkan oleh Majin Kiri itu. Nah, di antara 13 cerpen itu ada satu yang film noir ini. Dia pernah terbit di koran Tempo dan mendapat sambutan bagus dari audiens. Kalau di sastra itu kan biasanya tiap hari Sabtu dulu ya, saya nggak tahu sekarang ya. Dulu setiap hari Sabtu atau Minggu itu ada satu web khusus. web. Web. Yang ini kita terpaksa pindah tempat ya karena tadi terlalu ramai. Maklum podcast UMKM. Ya, bisa dilanjutkan tadi di Kompas ada rubrik khusus online itu. Ya, jadi
sebetulnya semenjak kecil sudah sering mengirimkan cerita-cerita ya, cerita anak-anak. Jadi ada di rubrik Kompas, itu dulu belum ada Kompas Minggu, tapi ada rubrik anak. Nah, saya beberapa cerita saya masuk di situ, juga di majalah Kawanku, tapi yang tentu yang versi lama ya, versi tahun 70-an. Lalu ada juga koran angkatan bersenjata. Nah, tapi semenjak tahun 76 itu kan berhenti. Ya. Karena saya lebih tertarik ke melukis, menggambar. Oh, malah. Nah, jadi bapak saya tuh memberi saya hadiah ulang tahun itu sekotak cat poster. Nah, itu di waktu itu lagi tahun 75 lagi ada buku Tintin. Rahasia Pulau Hitam lagi terbit kan. Saya ingin berusaha meniru gambar itu. Kalau pakai cat air nggak bisa tebal gitu ya, nggak bisa padat gitu. Tapi kalau pakai cat poster bisa. Jadi saya jadi keranjingan gambar itu, bahkan saya kirim-kirim ke beberapa majalah. Dan akhirnya satu majalah, itu majalah yang anaknya Kartini, namanya Ananda ya. Dulu ada majalah Ananda tuh, Ibu Titi Sari itu mengatakan, ini gambar ini, saya suka gambar ini itu. Mau nggak mengisi rubrik cerita? Mau nggak mengisi rubrik cerita kayak cerita Mighty Mouse. Jadi cerita superhero tikus. Tapi bukan tikus, tapi kelinci itu. Terus judulnya Sambasi Kelinci Perkasa kan. Jadi cerita mereka yang membuat, saya membuat gambarnya. Malah jadi, justru pertama kali justru selama 1 tahun tuh, jadi visual ya. Itu saya ketemu sempat ketemu Pak NBC Sukma yang menggambar Safan gitu loh. Tapi waktu itu setiap kali saya ke situ pengen nyari, dia nggak ada di kantor kan. Jadi saya masih pakai celana pendek, SMP itu datang ke Jalan Garuda, menyerahkan artworknya tuh ya, terus untuk dibuat komik 1 halaman di majalah Nanda. Terus selesai, hanya 1 tahun selesai. Kemudian lanjut. Sebelum itu pekerjaan ayahnya apa ya? Kok maksudnya kan kalau zaman sekarang misalkan seorang ayah mensupport hobi anaknya kan jarang ya. Iya betul. Tapi ini mensupport. Apakah pekerjaannya dulu di bidang seni juga? Jadi di rumah kami itu ayah saya kan memang dia tentara ya. Dia tentara, tapi dia seorang psikolog. Jadi dia suka mengisi rubrik di majalah. Majalah apa dulu tuh? Majalah Keluarga kalau nggak salah. Judulnya Keluarga, majalah Keluarga. Rubrik tanya jawab tuh. Nah, terus paman saya itu seorang wartawan. Jadi kalau mereka sedang kena deadline, rumah itu ribut dengan suara mesin tik gitu ya. Nah, itu mungkin yang memicu saya untuk menulis ya. Tapi tadi itu dua-duanya tuh punya waktu yang singkat ya. Jadi menulis berhenti sampai tahun 78, melukis dan sebagainya itu justru yang jalan terus. Kemudian saya masuk ke seni rupa, masuk ke jurusan desain grafis dan lulus menjadi art director, kerja di advertising selama 20 tahun. Nah itu selama 20 tahun itu nggak terbayang lagi untuk jadi penulis kan. Nah kemudian sekitar tahun 1999 itu ibu saya sakit ya, kemudian dirawat di rumah sakit dan nggak ada kerjaan lain kecuali menunggu. Saya pikir daripada nganggur saya nulis saja. Dulu kan belum ada laptop ya, jadi saya tulis pakai tangan segala macam tuh. Ibu saya meninggal, naskah itu saya kirim ke majalah Matra, ternyata diterima kan. Jadi kecanduan menulis. Nah, sejak itulah. Jadi malah menulis terus. Betul. Jadi semenjak tahun 99 itu, kemudian bertemu dengan Mas Kurnia Effendi untuk proyek Pangeran dari Timur itu dan keranjingan menulis. Nah, tadi itu menjawab pertanyaan mengapa tiba-tiba tertarik banting setir ke. Ternyata tidak tiba-tiba. Ya. Tapi juga tadi itu, jadi ada alasannya juga. Jadi kita selalu melihat ya, mengapa orang-orang di luar itu anak-anak muda sudah peka terhadap sastra ya, kemudian mengerti meskipun hanya sepintas siapa itu Charles Dickens, siapa itu Victor Hugo, siapa itu Karl May, bahkan cerita-cerita mereka pun mereka mengerti itu meskipun hanya sekilas-sekilas tuh. Ternyata kuncinya adalah ahli wahana. Jadi buku-buku sastra yang tebal yang mengerikan itu ternyata bisa sanggup dialihwahanakan menjadi film atau komik gitu. Nah, kalau film ya mereka orang-orang yang berlebih uang ya, mungkin di luar negeri ya, buat mereka nggak masalah tuh. Kalau di kita kan susah kan, apalagi saya dan Mas Kurnia kan mungkin bukan siapa-siapa di bidang ini, kecuali kalau kita Pramudia Anantatur mungkin lah. Nah ini kan kita orang biasa tuh, siapa yang mau melirik cerpen kita untuk dikomikkan kan? Nah, tapi dibuat film kan. Nah tapi kalau dibuat komik itu mungkin risikonya lebih kecil. Nah, jadi ya produksinya memang kecil. Iya betul. Jadi akhirnya salah satu cerpen saya itu yang tadi film noir itu, yang saya pikir ini kalau dibuat komik mungkin lucu juga nih. Karena pada tahun 2005 itu
kebetulan saya sedang mengikuti Neil Gaiman dan siapa? Sandman. Mignola ya. Mike Mignola. Mike Mignola. Si Hellboy itu. Oh. Jadi saya berpikir mungkin kalau aromanya seperti itu, mungkin si komik film noir ini bisa lebih kembangkan ke anak-anak gitu, bukan anak-anak ya, ke masyarakat lebih luas. Dibandingkan sekadar para pembaca cerpen atau sastra lainnya itu. Nah, saya panggil Mas Pipin ini karena dia teman satu kantor. Teman satu kantor. Kami sama-sama art director. Nah, tapi Mas Pipin ini lebih ke gambar ya, lebih ke gambar. Saya lebih ke konsep lah gitu ya. Nah gitu. Nah, saya lihat Mas Pipin ke kantor bawa gambar-gambarnya, wah cocok banget nih itu. Nah, saya tanya dia, mau nggak kita mewujudkan ini komik sastra ini itu. Ternyata dia juga setuju. Jadi ya sudahlah, itu kerjasama kita seperti itu kira-kira. Oh, ya. Lah, kalau Mas Pipin sendiri, apakah sebelumnya pernah membaca komik ini dan ada pikiran ini kayaknya cocok kalau dikomikkan ini, atau ya setelah pertemuan itu baru ada ide untuk pembuatan komik ini? Oh, maksudnya film noir ketika masih cerpen ya? Iya, masih cerpen itu. Oh ya, tentunya udah baca dulu. Sudah kan. Pernah kan? Kebetulan kan Mas Banu juga kan ada kumpulan cerpen-cerpennya itu. Ya. Saya juga baca. Waktu itu kita juga memang udah ngobrol, kayaknya memang kalau cerpen-cerpen gini cocok nih kalau dikomikin, karena memang itunya juga kan pendek. Maksudnya pendek, jadi bisa dikomikin lah, nggak sampai harus beberapa nomor gitu kan. Berjili-jili gitu ya. Di situ sih udah timbul idenya. Cuma sampai sampai benar-benar matang kita ngobrol lagi berikutnya. Oh gitu. Dan ini memang style Pak Pipin dari awal memang seperti ini. Oh, atau bisa semua style menyesuaikan dengan isi cerpennya saja? Kalau masalah style mungkin memang ada evolusi ya. Kalau awal-awal saya kebetulan kalau saya memang lebih pengaruhnya komik Amerika ya. Komik Amerika US. Jadi awal-awal sih tahun 90-an gitu masih itulah mungkin rata-rata semua kali ya. Jim Lee gitu kan, awal-awalnya masih Jim Lee dulu gitu. Belajar semua ke sana. Jim Lee tapi belakangan saya lihat justru si gambar Mignola ini yang kelihatannya unik karena dia kan banyak main warna hitam gitu. Dan kelihatan agak simpel gitu, tapi padahal sebenarnya nggak gampang juga gitu. Dari situ saya mulai lebih suka ke arah yang banyak tone hitamnya diisi penuh gitu. Nah, dari situ saya mulai akhirnya lihat-lihat artis yang lain juga yang kira-kira stylenya mirip-mirip gitu, seperti Frank Miller juga ada. Frank Miller, ada si Joe Madureira gitu kan. Yang belakangan sih agak cukup rutin perhatiin adalah si Jason Pearson sih, yang udah wafat sayangnya. Dan saya lama-lama sih saya merasa style seperti itu yang cocok buat saya gitu. Saya bahkan sebelum melihat punya pikiran untuk mengkomikkan novel dari Pak Banu ini, memang sudah cocok dengan style seperti ini sebelumnya ya? Iya, kebetulan dari pas ngobrol sama Mas Banu juga memang style gambarnya udah mengarah ke sana, istilahnya ngisi tone-nya banyak shadownya gitu. Kalau Pak Banu itu sebelumnya apakah melakukan pencarian talent scout lah istilahnya ya, atau memang sudah cocok sama Pak Pipin aja, atau gimana waktu dulu? Ya, dari awal saya memang sudah cocok sama Pipin ya, karena langsung kelihatan kan, karena kita teman satu kantor. Betul. Dan dia sering membuka file-filenya termasuk yang sudah diberi warna. Saya pikir cocok karena tadi itu sebelum ketemu dengan Pipin atau sebelum mulai proyek ini, saya memang sedang terimbas berat oleh Frank Miller dan kita tahu semua Frank Miller itu gambarnya mungkin simple ya. Atau si Mignola juga simple, tapi khas mungkin ya. Tapi kalau si Frank Miller dia punya kelebihan adalah dia juga penulis kan. Jadi pelukis dan sekaligus penulis. Dan kalimat-kalimatnya itu setajam peluru. Jadi saya suka sekali pendek-pendek efektif. Jadi tidak
tidak berlarat-larat, nah tapi efektif nggak dan bertele-tele. betul dan puitis. Nah, jadi saya waktu itu merasa cocok sekali kalau film noir ini yang kebetulan juga aromanya sama itu di alihwahanakan ke komik yang gayanya seperti Frank Miller. Dan apakah nggak ada kan dulu Pak Banu juga suka menggambar, pernah membuat gambar juga ilustrasi. Nggak ada pemikiran akan saya buat sendiri gitu nggak ya? Atau memang pernah ada pemikiran seperti itu? Enggak, kalau saya sudah semenjak saya kerja di advertising pelan-pelan apa namanya kemampuan menggambar saya tuh turun ya. Oh iya, karena fokusnya di iya, lebih ya, iya. tulisan. Dan saya juga cukup tahu diri karena tenaga saya tuh nggak cukup. Jadi misalnya Betul. kalau misalnya Pipin kan halaman 1, halaman 2, halaman 3 tuh dia masih kuat ya sampai halaman 34 tuh. Kalau saya mungkin bisa satu panel kedua udah lemes. membuat konsistensi gambar dan karakter tuh sudah berat. Iya. Memang butuh otot tersendiri untuk melakukan gambar visual ya. Ini luar biasa sekali. Terima kasih sekali sudah membuat komik seperti ini. Semoga ini komiknya laku di pasaran sebagai untuk tambah menyebarkan lagi ceritanya kan. Kalau saya yakin dari novelnya dari cerpennya sendiri sudah cukup sebenarnya. Kan untuk melebarkan pasar kan makanya dilakukan ahli media ini. Ada dan saya juga setuju dengan ideologi sebermula, yaitu kalau bisa memang kami menjadi wahana alih wahana dari sastra ke komik ya. Sehingga dengan demikian anak-anak atau generasi muda lebih bisa mengenal sastra lebih dini, sampai nanti mereka cukup umur mereka akan tertarik dengan membaca sastra yang lebih orisinil gitu ya. Jadi pintu pembukanya betul. Kemudian nanti bisa mendalami lebih dalam lagi. Betul, karena kalau kita ingat di luar kan sudah pernah ada ya. Misalnya dulu ada 300 gambar dalam 2 warna. Oh iya yang terbitan Gramedia itu. Ya. Luar biasa sekali. Ya, ini bisa dibeli di mana, Pak? Kalau misalkan ada yang mau pesan? Iya, jadi bisa di event-event kayak gini ya? Iya, bisa di linknya Sebermula. Sebermula. Ya, atau ke Pacar Merah. Pacar merah. Patecar atau pacar? Ya, Pacar Merah yang Pacar Merah itu. Pacar Merah. Nah, kemudian ada di beberapa toko buku indie lainnya. Ada ya toko buku indie ya. Sedang kami usahakan. Oh begitu ya. Ada kelanjutannya lagi kah atau cerpen yang lain akan dikomikan? Kalau ini hanya one shot, tapi nanti kami berdua lagi mencoba untuk membuat cerpen kedua yang juga mungkin aromanya agak noir gitu mungkin. Oh begitu. Siap. Terima kasih Pak Banu, Pak Pipin. Semoga lancar proyek-proyeknya dan bisa segera terbit yang kedua ya dari cerpen lainnya. Terima kasih Pak Pipin. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih. Penutupan kameranya di belakang lah.